Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu harap kalian tetap selalu dalam keadaan yang sehat. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskannya dengan video pembelajaran. Jadi Ibu harap kalian walaupun tidak bertemu Ibu secara langsung, maksudnya ini kan pasti kamu bisa setel kapanpun dan dimanapun ya, tetap diperhatikan dan tetap fokus menontonnya. Jika setelah nonton juga masih bingung, silakan WA Ibu. Ya, jangan takut, jangan malu, WA Ibu aja. Atau kalau emang perlu video call aja nggak apa-apa. Oke, untuk pertemuan kali ini adalah materi terakhir di bab transformasi, yaitu adalah dilatasi. Ingat, transformasi itu ada 4 jenisnya. Kita udah belajar translasi, terus apa? Refleksi, kemudian rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Nah, sekarang ini akan kita pelajari tentang dilatasi. Oke, Ibu akan lanjut ke materinya ya. Sebentar, Ibu buka dulu materinya. Oke, ini adalah materinya. Transformasi dilatasi, nggak usah Ibu perbesar ya, karena kadang kalau diperbesar tiba-tiba suka lemot gitu. Nah, jadi dilatasi gambarannya atau bayangannya ya, seperti ini. Jadi pertama ada foto nih ukuran 13 kali 10,5. Kemudian foto tersebut bisa diperkecil kan? Kita tuh bisa mencetak foto itu bisa diperkecil, bisa diperbesar. Setelah diperkecil, ukuran foto pandanya jadi 6,5 kali 5,25 cm. Nah, pembesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi. Ya, jadi dilatasi itu pembesaran atau perkalian. Jadi suatu benda dibesarkan tetapi dengan beberapa kali lipatnya gitu. Jadi nggak sembarang dibesarkan atau bisa juga diperkecil. Kayak gitu ya. Nah, pembesaran atau perkecilan suatu benda tersebut atau suatu titik tersebut itu harus dipatokkan dengan yang namanya skala. Oke, ingat skala. Kita next. Nah, contohnya kayak gini nih. Nih, sebuah segitiga ABC. Oke, ABC ini berarti ya. A, B, C. A-nya 1,2. 1,2 berarti di sini benar ya. B-nya 2,3. 2,3 berarti di sini. Kemudian C-nya 3,1. Oke. 3,1. Kemudian akan dilatasi terhadap titik 0 dengan faktor skala 2. Kalau dilatasi dengan titik 0 itu gampang cara mengerjakannya dan faktor skalanya 2, berarti caranya itu adalah setiap titiknya dikali 2. Sehingga titik A yang baru, kan titik yang pertamanya adalah 1,2. Berarti kalau dikali 2 kan menjadi 2,4. Berarti titik A yang kedua setelah didilatasi, titik A setelah didilatasi itu menjadi 2,4. Oke, titik B yang tadinya 2,3, berarti masing-masing dikali 2, 4 kali, hasilnya jadi 4,6. Nah, titik B sekarang ada di titik, 2,3 berarti 4,6, ini harusnya B ya. Oh, ini salah soal nih, harusnya ini B. Harusnya ini B, ini C. C 3,1. Nah, harusnya ini C ya. 3,1 menjadi di titik 6,2. Kayak gitu. Jadi kamu tinggal kalikan aja dengan skala berapa. Tetapi itu kalau terhadap titik 0,0. Oke. Atau kalau di dalam keterangan soalnya tidak ada keterangan titik berapa, berarti itu kamu langsung bisa kalikan saja dengan faktor skalanya. Kayak gitu ya. Kalau misalkan faktor skalanya adalah 3, berarti masing-masing kamu kali 3. Nah, ini rumusnya ya. Seperti ini. Oke, contoh lagi. Tentukan hasil dilatasi dari titik min 2,3 dengan skalanya 0,0 dan dengan titik skalanya 0,0 dan faktor skalanya 5. Nah, karena
titik skalanya 0,0 berarti kita langsung bisa kaliin aja dengan 5. Berarti min 2 kali 5 itu sama dengan min 10, dan 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti titik tersebut setelah didilatasi, titik tersebut akan berada di titik min 10,15. Kayak gitu. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan titik rotasinya itu bukan 0,0, seperti contoh kayak gini, contohnya. Terdapat persegi A, B, C, D dengan titik A 3,2, oke, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3. Berarti perseginya itu adalah yang orange ini pertamanya. Kemudian akan didilatasi terhadap titik A. Berarti titik yang didilatasinya tidak dengan titik 0,0, tapi dengan titik A. Dengan faktor skalanya 2. Oke, jadi nggak bisa langsung kamu kalikan 2. Nah, bagaimana ini cara mengerjakannya jika titiknya tidak 0,0? Ini Bu stop share dulu sebentar ya. Ini soalnya yang tadi, biar langsung bisa Ibu coret-coret. Oke, jadi kalau misalkan soalnya seperti ini, ya, karena kalau tadi kan di awal gampang aja, kenapa? Karena titik dilatasinya itu 0,0, jadi kamu nggak usah pusing-pusing nih mikirin. Tetapi kalau sekarang, titik skala dilatasinya adalah titik A. Oke, dengan faktor skalanya 2. Nah, karena didilatasi terhadap titik A, maka A-nya udah pasti tetap. Dia nggak berubah. Tetap di titik 3,2. Ya, tetapi 3,2 ini menjadi titik skala. Berarti kita misalkan ini adalah X, ini Y. Oke, sekarang kita akan mencari titik B yang baru. Tadinya titik B itu ada di titik 4,2. Oke. Sekarang berarti titik B-nya, 4-nya kita misalkan dengan A, 2-nya dengan B. Kayak gini ya. Oke, untuk mendapatkan nilai B yang baru, berarti A-nya yang baru bisa kita dapat dengan, oke, ini faktor skalanya kita lambangkan dengan K ya. Faktor skala kita lambangkan dengan K. Sorry, warnain deh biar bagus. Nah, ini kita lambangkan dengan K. Ini tadi, ini X, ini Y, ini A, ini B. Oke, sekarang kita mau cari B. Kita mau cari titik B yang baru ya. Tentunya kita harus mendapat nilai A yang barunya nih. Sehingga caranya itu adalah, rumusnya adalah K per A dikurang X, kemudian ditambah X. Oke. Kayak gini. Sekarang kita masukin angkanya. K-nya itu adalah faktor skalanya itu 2. Kemudian A-nya atau titik awalnya itu 4. Dikurang X adalah titik skalanya 3. Kemudian ditambah 3 lagi. Sehingga menjadi, ini kerjain dulu yang di dalam kurung ya. 4 kurang 3, 1. 1 kali 2, 2. 2 tambah 3, 5. Oke, berarti A yang barunya adalah 5. Sekarang kita cari B yang barunya. Ini masih untuk titik B ya, B besar. Masih dengan rumus yang ini, berarti K, sorry, kok A ya? B dikurang Y plus Y. Oke. Gini. Sehingga sama dengan 2 dikali 2 dikurang 2 ditambah 2. Oke.
sama dengan 2 dikurang 2, 0. 0 dikali 2, 0. 0 ditambah 2, 2. Sehingga B yang barunya adalah 2. Sehingga titik B, warnanya jelek banget deh. Nah, sehingga titik B yang baru, itu adalah 5,2. Bener nggak? Benar ya kan? Titik B yang baru ada di titik 5,2. Nah, ups. Kenapa nih? Oke. Sorry ya. Ada di titik 5,2 benar ya. Nah, ini baru titik yang Nah, sekarang kita harus cari yang C. Ini sebenarnya udah ada jawabannya sih di gambar. Cuman supaya kamu tahu ini dapat 5,2 itu dari mana. Oke, sekarang kita cari yang C. Titik C tadinya 4,3. Oke, sekarang kita misalkan lagi. 4-nya adalah A, 3-nya adalah B. Oke. Ini K. Ini tetap X-nya adalah 3, Y-nya adalah 2, karena titik rotasinya adalah 3,2. Sekarang kita cari ya. Kita cari yang C. Oke, yang C. C yang baru, di sini ya. C yang baru, sama rumusnya. Berarti untuk mencari A-nya, A yang barunya, caranya adalah K dikali A dikurang X, kemudian ditambah X. Oke. Sehingga K-nya itu kan 2, dikali A-nya berapa nih? 4, kurang 2, ditambah 2. Oke, sehingga 4 kurang 2, 2. 2 kali 2, 4. Ini ya, 4 kurang 2, 2. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 2, 6. Sehingga A yang barunya adalah 6. Terus kita cari B-nya. B yang barunya. Berarti untuk mencari B yang barunya adalah K per B dikurang Y ditambah Y. Berarti K-nya itu kan 2, B-nya itu adalah 3, dikurang Y-nya adalah 2, kemudian ditambah 2. Ini 3. Oke. Sekarang kita hitung, 3 kurang 2 itu 1, 1 kali 2, 2, 2 tambah 2, 4. Berarti B yang barunya adalah 4. Sehingga titik C yang baru ada di titik 6,4. Coba kita lihat. C ada di titik 6,4. Kok 6,4? Sorry, coba kita cek. 4 kurang 2, 2. 4 kurang, oh sorry ya, X-nya kan 3. Aduh, gimana sih? X itu kan 3. Oke, 4 kurang 3, 1. 1 kali 2, 2. 2 tambah 3, 5. Oh iya, ini 5 ya harusnya. Berarti ada di titik 5,4. Benarkah ada di titik 5,4? Benar. Kayak gitu ya. Oke, sekarang udah dapet B, udah dapet C, sekarang kita cari yang D. Di sini ya, Ibu tulisnya. Untuk mencari yang D, sama, kita cari dulu A kecilnya. Berarti ini A, ini B. X sama Y-nya masih yang ini ya. Oke, kita masukin rumusnya. K dikali A dikurang X ditambah X. Berarti K-nya itu 2, karena skalanya adalah 2. A-nya itu adalah 3, dikurang 3, jangan sampai salah lagi aku, ditambah 3. Oke. 3 kurang 3, 0. 0 kali 2, 0. 0 tambah 3, 3.
Sehingga A yang barunya adalah 3. Sekarang kita cari B yang baru. Aduh, di sini ya. Bikin garis. Kita cari B yang baru. Berarti K dikurang B, dikali B dikurang Y, ditambah Y. Y. Itu Y ya. Aduh, kenapa sih Y-nya? Y, oke. Berarti K-nya 2. B-nya berapa? B-nya 3 juga kebetulan. Y-nya adalah 2 ditambah 2. Berarti 3 kurang 2, 1. 1 kali 2, 2. 2 tambah 2, 4. Sehingga B yang barunya adalah 4. Sehingga untuk titik D-nya ada di titik 3,4. Benarkah? Benar. Ada di titik 3,4. Jadi seperti itu. Bagaimana? Jangan bingung ya, kalau kamu coba mengerjakan sendiri pasti nggak akan bingung. Nah, nanti tenang aja, ini Ibu screenshot, nanti Ibu kirim juga ke grup kelas atau ke penanggung jawab pelajaran Ibu. Kayak gitu. Oke, kalau masih bingung, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini Ibu stop share dulu. Oke, kita share screen. Contoh 2. Masih soalnya sebenarnya perseginya sama nih. Ya, ini nih, A, B, C, D ini, tetapi dilatasinya sekarang dengan skala min 2. Sudah jelas kalau skalanya min 2 itu berarti dia diperbesar juga sih, tetapi dia akan bergeraknya ke kiri, ke arah kurva negatif, gitu ya. Kalau diperkecil, skalanya itu bentuknya adalah pecahan. Nah, ini kan bukan pecahan tapi negatif. Jadi tetap diperbesar, tetapi pergerakannya ke arah kurva negatif, yaitu ke kiri. Masih sama kayak tadi. Oke. Masih sama kok kayak tadi. Sekarang kita tandain dulu ya. Kita tandain dengan yang merah. Karena dia didilatasi terhadap titik A. Oke. Dia didilatasinya terhadap titik A. Masih terhadap titik A. Berarti ini adalah X, ini adalah Y. Oke. Kemudian dengan faktor skalanya min 2. Berarti min 2 ini adalah K-nya. Gitu. Sekarang kita harus mencari titik B yang baru, C yang baru, dan D yang baru. Kenapa? Karena titik A udah pasti tetap. Sekarang kita cari titik B yang baru. Ganti warna ini ya. Kita akan mencari titik B yang baru. Nah, karena titik B-nya 4,2, 4 ini Ibu lambangkan dengan A, 2 ini Ibu lambangkan dengan B. Nah, rumusnya adalah, ingat, K dikali A ditambah X dikurang X. Yuk, sekarang kita cari A dulu. Ini untuk mencari A yang baru ya. Ini untuk mencari A yang baru. Rumusnya adalah K dikali dikali A ditambah X dikurang X ditambah X. Muat-muatin deh. Oke, sekarang kita akan mencari nilai A yang baru. K-nya adalah min 2, A-nya adalah 4, dikurang 3 ditambah 3. Ingat kerjaan dulu yang di dalam kurung. 4 kurang 3, 1. Kemudian 1 dikali min 2, min 2. Min 2 ditambah 3 adalah 1. Sehingga A yang barunya, titik A yang barunya adalah 1. Sekarang kita cari titik B-nya ya. Oke, sekarang kita akan cari titik B. Berarti K, B min Y
ditambah Y. Berarti K-nya adalah min 2, B-nya adalah 2, dikurang 2, ditambah 2, serba 2. 2 kurang 2, 0. 0 kali min 2, 0. 0 tambah 2, 2. Sehingga titik B yang barunya adalah 2. Dan titik B, B besar ya, yang baru ada di titik 1,2. 1,2. Bener nggak? 1,2. Bener, titik B ada di titik 1,2. Oke. Sekarang kita lihat titik C. Oke. Titik C ada di titik 4,3. Oke, ini Ibu lambangkan dengan A, ini Ibu lambangkan dengan B. Sekarang sama ya, berarti K dikali A kurang X ditambah X. Ini untuk mendapat nilai A yang baru. Sehingga sama dengan min 2, A-nya adalah 4, dikurang 3 ditambah 3. Sehingga min 2, 4 kurang 3, 1. 1 kali min 2, min 2. Min 2 tambah 3 sama dengan 1. Sehingga titik A yang baru untuk titik C adalah 1. Sekarang kita cari B-nya ya. Dari K, B dikurang Y ditambah Y. Oke. Min 2, B-nya adalah 3, Y-nya adalah 2, ditambah 2. 3 kurang 2, 1. 1 kali min 2, min 2. Min 2 tambah min 2 tambah 2, 0. Oke, berarti titik B-nya yang baru ada di titik 0 setelah didilatasi, sehingga titik C besar ya. Ini titik C besar ada di titik 1,0. Kita lihat, benar, titik C ada di titik 1,0. Sekarang kita cari titik D. Aduh, di mana ya? Kita muat-muatin ya. Di sini ya. Nanti kalau nggak muat, kita lanjut ke sini ya, untuk titik D. Oke, sekarang titik D. Titik D untuk mendapatkan titik A yang baru. Berarti K. Oke, ini titik D. Ini A, ini B. K dikali A-nya berapa? 3. Oh, tulis dulu ya rumusnya ya. Oke, D. Berarti min 2 dikali 3 dikurang 3 ditambah 3. Oke. 3 kurang 3, 0. 0 kali min 2, 0. 0 tambah 3, 3. Sehingga A yang barunya adalah 3. D yang barunya adalah 3. Sekarang, sorry bener, A yang barunya adalah 3. Nggak konsen. Nah, sekarang yang B, K, B min Y ditambah Y. Sehingga K-nya min 2, B-nya juga 3, Y-nya itu 2 ditambah 2. Sama dengan 2. 3 kurang 2, 1. 1 kali min 2, min 2. Min 2 tambah 2, 0. Jadi B yang barunya adalah 0. Sehingga titik D yang baru ada di titik 3,0. Benar? Benar. Jadi sini. Jadi gitu ya. Agak panjang sih memang rumusnya, tapi sebenarnya itu-itu aja. Nih, kalau mencari A seperti ini, kalau mencari B seperti ini. Dan kamu harus lihat dulu titik nih, patokannya itu adalah titik rotasinya yang akan dilambangkan dengan X dan Y. Enggak selalu A ya, tergantung soalnya. Nanti bisa jadi titik dilatasinya adalah B,
atau C atau D, atau di luar dari titik A, B, C, dan D. Kayak gitu. Terus faktor skala juga harus diperhatikan. Ingat, kalau dia plus 2, berarti dia akan didilatasinya ke kanan. Kalau dia min, ini nggak hanya 2 ya, kalau dia bentuknya negatif, bisa 2 dan seterusnya, berarti dia dilatasinya, pembesarannya itu akan ke kiri. Tetapi kalau skalanya berbentuk desimal, misalkan 0,5, maka dilatasinya itu diperkecil. Ini kan besar, ini diperbesar, ini diperkecil. Tuh. Oke, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan kali ini bisa kalian pahami. Kalau misalkan masih bingung, boleh banget kok nanya sama Ibu, nggak apa-apa. WA, telepon, video call, nggak apa-apa ya. Asal jangan di jam-jam yang harusnya Ibu istirahat. Jam 7 malam ke atas, itu nggak boleh ya. Oke, tenang aja, nanti ini Ibu screenshot dan akan Ibu kirim juga ke kalian. Ibu stop share ya. Oke anak-anak, demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk materi PowerPoint-nya juga akan Ibu kasih ke kalian. Kemudian setelah pertemuan kali ini, pertemuan selanjutnya itu kalian harus mengerjakan kuis. Kuisnya tentang bab transformasi. Jadi ada soal tentang translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Jadi harus diingat ya, materinya semua udah Ibu kasih. Kalau hilang WA Ibu, Bu hilang, kirimin lagi dong, WA aja nanti Ibu kirimin lagi. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Apa lagi ya? Semoga kita segera bertemu ya, kembali di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.